musik itu hidup saya. Jadi kalau bilang hobi kan hobi ya nggak tahu, lebih utamanya piano sama violin. Tapi udah lama violin nggak disentuh. Jadi perubahan tuh yang paling utama dirasakan di mengajar, karena tadinya saya animated ngajar tuh, nulis, ngomong, jalan-jalan di kelas gitu, nunjukin rotasi, ya sayanya muter kayak gitu-gitu ya. Jadi berkurang, berangsur saya udah sulit nulis di papan, mulai lebih banyak pakai PowerPoint, akhirnya sama sekali nggak nulis di papan, hanya duduk, dan impactnya besar ke mahasiswa. Sayanya pasif, mahasiswanya akan lebih pasif ya, dan itu berat buat saya karena saya merasa betul bersalah, nih anak-anak nggak ngerti karena saya nggak beres ngajarnya gitu ya. Lalu mencari cara gimana caranya, dan ada kalanya juga saya nggak hadir positif. Saya udah capek ke atas, jalan kaki naik tingkat 4 sampai atas, saya udah ngomong susah, anaknya tidur. Karena dengerin saya terus ngomong kan monotonik, saya ngebayang pasti sangat membosankan gitu. Jadi saya juga nggak bisa salahin mereka ngantuk ya, tapi on the other hand saya nggak bisa cara yang lebih baik. Jadi mesti kreatif, gimana cara supaya mereka nggak bosen gitu ya. Saya emosi kadang-kadang sulit dijaga, jadi saya juga pernah tegur gitu. Mereka ngobrol sendiri, main HP gitu ya, sementara saya bersusah payah memproyeksikan suara. Saya pada saat itu saya juga menyesali, saya nggak boleh emosi, mereka nggak ngerti gitu kan apa yang saya hadapi. Mama saya adalah seorang yang aktif dalam kegiatan sosial, bahkan dia adalah seorang olahragawan, seorang pelatih senam, dan dia juga sukses dalam karirnya di dalam penjualan asuransi dan memiliki pergaulan yang sangat luas. Dan saat ini dia tidak bisa lagi melakukan semuanya. Setelah hampir lewat setahun lebih, dia harus dibantu oleh pengasuhnya, bahkan dengan keluarganya sendiri untuk melakukan aktivitas seperti makan, ke toilet, untuk jalan. Bahkan sekarang untuk ketik SMS saja dia sudah nggak bisa. Ya, kita kehilangan apa ya, dulu sebelum sakit tuh ya mama masakin kita makanan yang enak-enak, dan setelah mama sakit itu saya benar-benar miss masakannya, dan itu pula yang kenapa yang bikin saya belajar masak kayak gitu. Jadi dulu tuh istri saya masih bisa jalan, masih bisa nulis tangan kanan, tangan kiri ya. Nah ini sekarang ini ya tangan kanan udah nggak bisa dipakai lagi ya. Maksudnya bisa sih kalau untuk ngetik ya. Makan tuh tangan kiri, dan yang mungkin agak sulit sebenarnya ya ini mah ya, misalnya ganti baju, perlu dibantu. Sejak tahun 2005 saya nggak berani jalan sendiri, karena waktu itu sebelumnya saya sempat terjatuh di kantor gitu kan, jadi dia nggak berani lagi saya sendirian. Perlu adaptasinya cepat, bahkan saya sendiri suka nggak bisa keep up dengan progres penyakit. Berapa bulan yang lalu saya masih bisa ini gitu, terus saya udah nggak bisa. Seperti saya terakhir naik tangga ke kantor itu masih bisa, sampai pada suatu saat saya betul-betul kolaps. Kalau obat sendiri kan ALS itu belum ada ya kita sekarang cuma kasih mama itu yang pasti gizi yang baik, vitamin, antioksidan ya, dan yang paling penting kita mesti jaga dia happy kayak begitu ya. Dan saat itu memang ya vonisnya gitu ya, itu paling 5 tahun hidupnya gitu. Nah, itu cukup ya mengagetkan, apalagi kami waktu itu kan baru pengantin baru lah, tapi alhamdulillah gitu ya 5 tahun tuh lewat.
Terus kita bilang sama istri, nah, udah deh, kamu lewat mau ngapain? Punya anak lagi. Langsung tanya ke dokter Yusufnya, dok saya pengen punya anak, apakah pengaruh terhadap kehamilan saya yang kedua? Terus apakah akan berpengaruh terhadap anak yang akan saya kandung gitu kan? Pada saat itu beliau bilang ALS ini bukan penyakit turunan. Kita cek dulu semuanya. Nanti kalau kamu normal dan lancar, ceknya tidak mengganggu kamu, tidak membahayakan kamu, boleh kamu hamil lagi. Walaupun bukan mama, kita dengar penyakit sakit ALS pasti kita harus berusaha bantu. Saya ngerasa banget, aduh luar biasa ya ini kalau ada seseorang yang anggota keluarganya tuh kena ALS. Karena belum ada obatnya kan kita otomatis nggak mungkin diem aja kan, ikhtiar kayak begitu. Buat penderita ALS, dukungan keluarga itu luar biasa penting. Waktu saya mendengar pertama kali rasanya kayak kesambar petir ya. Kena geledek gitu kan, aduh hancur gitu kan. Tapi terus saya bangkit karena saya ingat saya punya anak, punya suami gitu kan, punya orang tua gitu kan. Dan yang saya rasakan support mereka luar biasa. Walaupun kita nggak tahu, kita tuh masih ALS itu kayak apa gitu kan. Terus saya berusaha menanyakan pada dokter-dokter yang lain di rumah sakit, ada nggak sih pasien yang sama dengan saya gitu kan. Karena waktu itu saya merasa saya sendirian, karena ALS kan langka sekali ya. Jadi saya tuh ngerasa nggak ada teman gitu loh. Semua orang layak ya, berhak dan layak ini dapat perawatan kayak gitu. Yang kedua ya kewajiban kita sebagai anak kan. Kalau seorang penderita ALS dia harus bisa punya akses ke dokter saraf yang paham ALS, itu dulu yang paling penting. Fully supportive seperti keluarga saya, dari suami saya, ibu saya, mertua. Tidak perlu kita tutupi. Harapan kami di komunitas ALS ini adalah bisa menggunakan kesempatan ini untuk banyak membantu rekan-rekan kami yang belum mengenal baik mengenai penyakit ALS. Terpukul itu sudah pasti, tapi jangan biarkan berlarut-larut, dan pertolongan ada. Kalau belum ada, kita cari supaya ada. Jangan putus asa gitu.